Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Saya doakan ya teman-teman selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan dalam mencari rezeki, dipanjangkan umurnya dan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Amin 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 ya rabbal alamin. Baik teman-teman, jadi hari ini saya akan menceritakan tentang tokoh atau sosok seorang pendekar yang sakti luar biasa di zamannya ya. Jadi beliau ini adalah putra dari Panembahan Senopati ing Alogo ya, atau Danang Sutawijaya. Jadi beliau ini bernama Raden Ronggo ya. Seperti apa cerita tentang Raden Ronggo ini, mari kita dengarkan bersama-sama ya teman-teman ya. Pada zaman dahulu, ada sebuah kerajaan yang sangat besar dan kuat. Kerajaan itu bernama Mataram. Wilayah kekuasaan kerajaan Mataram meliputi seluruh tanah Jawa. Bahkan pengaruhnya meluas sampai ke berbagai negeri di seberang lautan. Raja yang bertahta di kerajaan Mataram itu bergelar Kanjeng Panembahan Senopati. Di bawah pemerintahannya, kerajaan Mataram dengan pesat berkembang menjadi sebuah kerajaan yang besar. Sejak sebelum menjadi raja, Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang prajurit yang tangguh dan perkasa. Sikapnya yang satria memperkuat kedudukannya sebagai senopati yang sangat dicintai oleh para bawahannya dan sangat disegani baik oleh kawan maupun lawan. Kanjeng Panembahan Senopati terkenal memiliki kesaktian yang luar biasa dan sangat pintar dalam menyusun siasat perang. Oleh sebabnya, maka banyak raja dari negeri lain menyatakan takluk di bawah kekuasaan kerajaan Mataram. Kesaktian Kanjeng Panembahan Senopati tidak hanya membuat kerajaan-kerajaan manusia menjadi takut, tetapi juga membuat gentar kerajaan-kerajaan makhluk halus yang ada di Pulau Jawa. Salah satu dari sekian banyak kerajaan makhluk halus itu ada yang terletak di sekitar Segoro Kidul. Kerajaan itu diperintah oleh seorang ratu yang bergelar Kanjeng Ratu Kidul. Oleh karena letaknya yang dekat dengan pusat kerajaan Mataram, maka untuk menghindari agar jangan sampai kerajaannya hancur lebur bila bertentangan dengan Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul berusaha menggabungkan kerajaannya dengan kerajaan Mataram. Suatu saat, ketika Kanjeng Panembahan Senopati sedang mengasihkan diri di pantai selatan, Kanjeng Ratu Kidul menemuinya dengan menyamar sebagai manusia biasa dalam wujud seorang putri yang sangat cantik jelita. Melihat kecantikan putri jelita yang datang menghampiri itu, Kanjeng Panembahan Senopati terpikat hatinya. Singkat cerita, Kanjeng Ratu Kidul lalu diperistri oleh Kanjeng Panembahan Senopati. Akibat dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul itu, maka kerajaan Mataram wilayahnya menjadi sangat luas. Dan bukan hanya manusia saja, melainkan juga seluruh makhluk halus di wilayah Pulau Jawa dan sekitarnya menjadi takluk di bawah kekuasaan Kanjeng Panembahan Senopati. Dari perkawinannya dengan Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati memiliki seorang putra yang dinamakan Raden Ronggo. Oleh karena ia adalah anak dari dua orang yang sangat sakti, maka Raden Ronggo pun setelah besar menjadi seorang pemuda yang tampan dan terkenal sangat sakti.
tak ada seorang pun yang berani membantah kata-kata Raden Ronggo karena kesaktiannya dan juga karena ia adalah putra dari Kanjeng Panembahan Senopati Raja Mataram. Semakin lama Raden Ronggo menjadi semakin sombong, bahkan mulai bertindak sewenang-wenang kepada penduduk Mataram. Setiap kemauannya harus tersampaikan. Apabila ada orang yang berusaha membantah dan menghalangi niatnya, dilawannya dengan kekuatan dan kesaktiannya. Juga dengan wewenangnya sebagai putra raja, tidak segan-segan Raden Ronggo menindas, menyiksa, bahkan membunuh siapa saja yang berani menentang dan merintangi maksudnya. Rakyat Mataram pun menjadi resah. Berita mengenai sikap semena-mena anaknya terhadap rakyat Mataram itu membuat Kanjeng Panembahan Senopati prihatin. Beliau menyadari kedudukannya sebagai raja haruslah menjadi pengayom rakyat dan penjamin kesejahteraan hidup rakyat seluruh negerinya. Sangat sedih hati Kanjeng Panembahan Senopati mengetahui kelakuan putranya yang ternyata tercela di mata rakyatnya sendiri. Seharusnya putranya bersikap melindungi rakyatnya, tapi nyatanya malah bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat. Kanjeng Panembahan Senopati adalah seorang raja yang adil dan bijaksana. Tidak kepalang tanggung, Baginda memberikan hadiah kepada rakyatnya yang berjasa kepada negara, dan tidak segan-segan pula beliau menjatuhkan hukuman kepada siapa saja yang melanggar undang-undang. Namun kali ini dia merasa terpojok. Ternyata putranya sendiri telah bertindak sebagai warga negara yang melanggar undang-undang. Tidak boleh tidak, dia harus menjatuhkan hukuman yang setimpal kepada putranya sendiri, Raden Ronggo. Kanjeng Panembahan Senopati menyadari bahwa putranya sangat sakti. Tak seorang pun dari rakyat dan hambanya yang mampu mengimbangi kesaktian putranya itu. Maka dari itu, Kanjeng Panembahan Senopati menentukan sikap untuk tidak akan menyerahkan putranya kepada pengadilan, sebab tak ada seorang pun dari rakyatnya yang berani bertindak atas diri Raden Ronggo. Meskipun berdasarkan putusan pengadilan untuk melaksanakan hukuman atas diri putranya, Kanjeng Panembahan Senopati lalu memanggil Kanjeng Ratu Kidul yang bertahta di dasar Segoro Kidul. Kepada Kanjeng Ratu Kidul, Kanjeng Panembahan Senopati bersabda, "Nimas, putramu si Ronggo ternyata mencemarkan kewibawaan keluarga raja, Nimas, dan tentu saja mencemarkan kewibawaanku sebagai raja. Kalau dia tidak segera disingkirkan, aku khawatir rakyatku makin cemas. Maka dari itu, ambillah dia, bawalah pulang ke dalam keratonmu, Nimas." "Baiklah Kakang Mas, apa yang sudah menjadi sabdamu akan aku jalankan dengan sepenuh hati." "Terserah bagaimana caramu, Nimas, untuk menyingkirkan dia dari lingkungan kerajaan Mataram," sabda Baginda. Setelah mendapatkan perintah dari Kanjeng Panembahan Senopati, maka Kanjeng Ratu Kidul pun lalu mencari akal untuk mengambil putranya dari daratan Mataram. Untuk itu, Kanjeng Ratu Kidul mengutus seekor naga yang bertempat tinggal di dasar laut pantai selatan menjemput Raden Ronggo. Namun, naga itu diperintahkan terlebih dahulu untuk memporak-porandakan wilayah perkampungan penduduk yang ada di tepi pantai, agar Raden Ronggo
terpancing dan berusaha membunuh si naga. Setelah naga itu naik ke darat, kemudian dia langsung mengganas di wilayah perkampungan penduduk. Naga itu mengganggu ketentraman penduduk Mataram. Ternak-ternak penduduk menjadi mangsa si naga. Orang-orang yang tinggal di sekitar pantai berusaha untuk membunuhnya. Namun hal itu ternyata sia-sia belaka. Sebab naga itu sangat sakti, tak ada seorang pun yang mampu membunuhnya. Makin lama, rakyat menjadi semakin resah, cemas dan gelisah. Ulah si naga semakin mengganas. Jumlah ternak yang musnah akibat menjadi mangsa naga itu semakin hari semakin bertambah. Penduduk sekitar pantai menjadi sangat khawatir. Jangan-jangan naga itu akhirnya akan memangsa mereka bila jumlah ternak sudah semakin menipis. Warga sekitar pantai kemudian bermusyawarah mencari cara agar si naga dapat dimusnahkan. Dalam musyawarah itu, salah seorang di antara mereka berkata, "Kalau Raden Ronggo mau bertindak, tentu mampu membunuh naga itu." Ya betul, dia adalah orang sakti. Kalau dia mau, naga itu tentu dapat dibunuhnya. Kalau begitu, sebaiknya kita menghadap padanya. Yang lain mengusulkan setuju, lainnya lagi menguatkan. Kita perlu menghadap Kanjeng Panembahan Senopati, memohon kesediaannya untuk menitahkan Raden Ronggo turun tangan membunuh naga itu, ucap salah satu warga penduduk tepian pantai. Begitulah Raden Ronggo yang semula dibenci oleh rakyat karena sikapnya yang menindas rakyat dan senantiasa menyiksa rakyat, akhirnya diangkat sebagai pahlawan. Kepada Raden Ronggo, segenap rakyat menumpukan seluruh harapannya untuk membebaskan mereka dari ancaman bencana yang mungkin ditimbulkan oleh naga itu. Setelah Kanjeng Panembahan Senopati mendengarkan permintaan rakyatnya yang menggantungkan harapannya kepada Raden Ronggo untuk menolong mereka, maka Baginda pun lalu memanggil Raden Ronggo untuk menghadap. "Ronggo anakku," kata Baginda kepada putranya setelah Raden Ronggo duduk bersimpuh di hadapannya. "Kau tahu rakyat kita sekarang dalam keadaan cemas karena adanya naga yang mengganggu ketentraman rakyat, Ger." "Ya Ayahanda, hamba tahu." "Dan kau pun tahu bahwa tak seorang pun dari rakyat kita yang berani menghadapi naga itu." "Ya Ayahanda." "Sekarang bagaimanakah sikapmu, Ger?" "Apa maksud dari perkataan Ayahanda?" "Apakah engkau sampai hati hanya berdiam diri saja, membiarkan rakyat cemas, mengkhawatirkan keselamatan hidupnya, Ger?" Raden Ronggo termenung mendengarkan perkataan ayahandanya. Kepalanya semakin merunduk mendengar sabda Baginda yang bernada sedih itu. Selanjutnya Baginda Raja berkata lagi, "Kau harus bertindak, Le." "Jadi maksud Ayahanda, hamba harus membunuh naga itu?" sembah Raden Ronggo. "Ya, betul, Le, betul. Kau harus turun tangan. Rakyat tahu bahwa kau memiliki kemampuan luar biasa, dan rakyat yakin bahwa hanya kaulah yang mampu membunuh naga itu, Ger." Raden Ronggo merenung sejenak, lalu ia pun menyembah. "Kalau Ayahanda memerintahkan, hamba pun akan melaksanakannya, Ayahanda." "Bagus, bagus, Le, bagus. Kalau kau mau bertindak membunuh naga itu, berarti tidak sia-sialah harapan rakyat yang ditumpukan ke pundakmu, Ger." "Atas perintah Baginda, hamba akan bertindak."
sembah Raden Ronggo. Bagus Le, bagus. Demi keselamatan jiwa rakyat dan ketentraman negara, aku memerintahkan kepadamu, kau bunuhlah naga itu, Ger. Setelah memohon restu dari Baginda Raja untuk menunaikan tugas berat itu, Raden Ronggo lalu mundur dari hadapan ayahandanya dan berangkat menghadapi naga yang mencemaskan hati rakyat itu. Setelah mengetahui bahwa Raden Ronggo bersedia turun tangan akan membunuh naga itu, maka segenap rakyat pun lalu bersorak-sorak bergembira. Hidup Raden Ronggo, Hidup Raden Ronggo! Hidup Raden Ronggo! hidup Raden Ronggo, hidup Raden Ronggo. Begitu keluar dari istana, dengan tenangnya Raden Ronggo berjalan dan orang banyak berduyun-duyun berjalan di belakangnya. Kepada Raden Ronggo, orang banyak itu menunjukkan lokasi naga itu berada, yaitu di suatu goa dekat pemukiman mereka. Sesampai di depan pintu goa, semua orang itu berhenti di depan pintu goa. Lalu Raden Ronggo pun berjalan meneruskan langkahnya masuk ke dalam goa. Tidak lama setelah Raden Ronggo masuk ke dalam goa, terdengarlah suara dahsyat dari dalam goa. Terjadilah pertempuran hebat antara Raden Ronggo dengan naga ganas itu. Kedua-duanya memiliki kesaktian yang luar biasa. Suara gelegar bagai guru dan guntur yang menyambar-nyambar terdengar dari dalam goa itu. Tiap gelegar suara diiringi oleh goncangan bumi bagai gempa. Pada akhirnya suara menggelegar dan goncangan bumi bagai gempa bumi itu pun berhenti. Itu menandakan bahwa pertempuran telah berakhir, dan ternyata baik Raden Ronggo maupun sang naga, kedua-duanya mati sampuh. Selesainya pertempuran dahsyat yang diakhiri dengan kematian kedua belah pihak itu pun, alam menyambutnya dengan curahan hujan yang sangat lebat. Segenap rakyat berterima kasih kepada jasa Raden Ronggo yang telah mengorbankan dirinya demi kelangsungan hidup rakyat. Goa tempat berlangsungnya pertempuran antara Raden Ronggo dengan naga yang ganas itu sampai sekarang masih ada dan dikenal dengan nama Goa Naga Bumi. Oke teman-teman, begitulah sejarah singkat atau cerita singkat dari perjalanan hidup Raden Ronggo, putra dari Panembahan Senopati ing Alogo Raja Mataram ya. Cerita ini saya ambil dari sumber Suwondo Bambang, diterbitkan di tahun 1981 ya. Cerita rakyat daerah istimewa Yogyakarta. Oke teman-teman, kalau teman-teman ada versi lain boleh ditambahkan di kolom komentar ya teman-teman ya. Oke, saya akhiri sampai di sini saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.